Nah, untuk dasarannya di tanah itu tergantung petaninya, Bu. Kita mau pakai dasaran yang sistemnya organik, kimia itu boleh saja. Tapi kalau seandainya pakai organik, itu diberikan berapa banyaknya pun itu nggak masalah. Namanya organik. Tapi kalau kimia kita harus pakai aturan. Nah, kalau kimia itu terlalu banyak pun nanti di tanamannya itu berpengaruh besar, Bu. Nah, itu untuk gulutannya tadi kan, untuk bedengannya kan. Nah, jadi supaya biar gemur itu tadi kan kita beri trichoderma itu tadi, ataupun sebelum ditutup. Ya, sahabat Dedi TV, saat ini saya sudah berada di lahan 1/4 hektar bekas penanaman cabai yang ada di Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bungaraya. Dilihat di sini sudah memang tanamannya sudah tidak ada nih. Sudah akan memulai menanam lagi nih petani-petani yang ada di sini. Nah, nanti di video ini kita akan berbincang-bincang bersama petani di Kampung Langsat Permai mengenai bagaimana nih awal pengolahan tanah yang baik dan juga pemasangan mulsa untuk tanaman cabai yang ada di sini. Nah, ditonton terus ya, jangan di skip, tonton sampai habis. Ya, sahabat Dedi TV, saat ini saya sudah bersama petani yang ada di Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Dengan Bapak Faidi. Pak Faidi? Ya. Oke, Pak Faidi ini adalah petani cabai? Ya. Ya, sudah berapa lama nih, Pak? Mungkin saya boleh tahu dulu. Sekitar lebih kurang 3 tahunan lah. 3 tahunan ya. Mencoba untuk menanam cabai? Iya. Selain cabai, apa lagi Bapak tanam? Kita selain cabai, untuk tanaman kita itu seperti pare, ya mayoritasnya di hortikultura lah. Hortikultura. Ya. Oke. Nah, di sini kita di lahan bekas penanaman cabai ya, Pak ya? Iya. Nah, berapa hektar nih, Pak? Tanaman ini kira-kira seperempat hektar. Oke. Baru panen kapan nih, Pak? Sekitar 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan yang lalu. Jadi sekarang sudah dibersihkan. Ya, kita akan pengolahan lahan lagi, Bu. Pengolahan lahan. Ya. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang nih, bagaimana nih cara awal menanam cabai ini, Pak. Nah, menanam cabai, bagaimana nih pengolahan tanahnya, dan juga nih saya lihat ada mulsa ya namanya ya, Pak ya. Ya. Untuk apa nih namanya, Pak? Ini untuk supaya gulma tidak tumbuh di sekitaran cabai. Nah, itu ini hanya untuk menjaga gulma dan untuk menjaga kadar air jangan terlalu banyak, Bu. Nah, karena kan kita kan di tempat kita ini kebanyakan itu hujan tidak menentu, Bu. Nah, jadi dengan adanya plastik mulsa ini bisa menahan kadar air yang datang dari baik hujan maupun yang dari penyiraman. Oke. Nah, tanah kita mayoritas di Riau ini ya, Pak ya, kan tidak sama nih dengan yang ada di Pulau Jawa atau juga di tempat-tempat yang lebih tinggi begitu ya, Pak ya. Iya, betul itu, Bu. Yang juga mungkin harus dengan telaten juga kita merawatnya untuk menanam tanaman cabai misalnya ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana sih, Pak, awalnya nih, Pak, untuk pengolahan tanah yang baiknya seperti apa sih, Pak, sebelum kita ini? Oh, sebelum ditutup, Bu, ya? Oke, Bu, saya jelaskan sedikitnya. Mungkin saya sini pun ya petani masih junior ya dibandingkan yang petani lainnya. Khususnya petani yang di seluruh Indonesia ya, mungkin saya masih junior. Mungkin pengalaman ya sedikit saya bagikan untuk petani-petani yang lainnya. Untuk pengolahan lahannya itu ya kalau namanya dicangkul itu pasti. Cuman setelah dicangkul itu kita beri dasarannya itu, Bu, kita beri sejenis dia triko. Dia triko itu kandungannya bakteri, bakteri yang menguntungkan untuk tanaman. Jadi jenis triko itu banyak, Bu. Trichoderma namanya, Bu. Itu untuk pengemburan tanah dan untuk menetralisirkan tanah supaya tanah itu tidak keracunan. Seperti itu, Bu. Untuk dasarannya di tanah itu tergantung petaninya, Bu. Kita mau pakai dasaran yang sistemnya organik, kimia itu boleh saja. Tapi kalau seandainya pakai organik itu diberikan berapa banyaknya pun itu nggak masalah. Namanya organik. Tapi kalau kimia kita harus pakai aturan. Kalau kimia itu terlalu banyak pun nanti di tanamannya itu berpengaruh besar, Bu. Itu untuk gulutannya tadi kan, untuk bedengannya kan. Jadi supaya biar gemur itu tadi kan kita beri trichoderma itu tadi, ataupun sebelum ditutup kita semprot sama basamit. Itu basamit itu
termasuk dua bahan aktif itu fungisida dan bakterisida. Tapi untuk basamid itu dia mematikan bakterisida. Tapi bakterisidanya itu yang dimatikan oleh racun basamid ini tadi bakteri yang tidak menguntungkan bagi tanaman. Nah, gitu Bu. Jadi untuk pengolahan lahannya seperti itu kan, kita olah supaya gemur, apalagi tanah kita itu khususnya daerah Riau itu lahan kita itu termasuk lahan basah. Nah, kadar asam terlalu tinggi Bu. Jadi setelah udah jadi gulutan kita beri dolomit. Nah, itu dolomit secukupnya kita beri supaya menghilangkan zat asam. Nah, supaya pH tanah itu tetap stabil. Nah, gitu Bu. Jadi lebih baik ya berarti Pak ya, Iya. stabil lah begitu. Iya. Nah untuk ini Pak, setelah proses tadi itu pengolahan tanah tuh menjadi lebih baik itu, apalagi nih Pak kemudian, atau sebelumnya ini berapa lama kita memproses dalam pengolahan tanahnya? Untuk kemudian selanjutnya apa begitu Pak? Oh, untuk pengolahan tanahnya setelah kita cangkul itu kita diamkan selama 1 bulan atau 1,5 bulan. Itu kita diamkan Bu, supaya terjemur. Nah, jadi tanah yang di bawah itu terbalik, dan jadi kalau seandainya ada bakteri-bakteri yang merugikan bagi tanaman itu bisa mati Bu, kena sinar matahari tadi itu. Nah, setelah kisaran 1,5 bulanan baru kita olah kembali, kita perbaiki bedang itu tadi, kita gemurkan dengan cara itu tadi, memberikan dolomit dan memberikannya pupuk organik supaya gembur. Dan pupuk organik itu hanya untuk menggemburkan tanah dan untuk penyubur tanaman. Kalau seandainya dolomit itu tadi Bu, kapur itu tadi, itu hanya untuk menetralisirkan tanah, kadar asam, zat asam dalam tanah, supaya zat asam dalam tanah itu netral. Nah, karena terlalu tinggi pun zat asam di dalam tanah itu sangat berpengaruh dengan tanaman. Berarti memang harus kita telaten nih melihatnya seperti apa, dan Bu. juga supaya olahan tanah hidup lebih baik, stabil dan siap tanam. Iya Bu. Oke, selanjutnya mungkin sudah kita mengolah tanah, baru kita pasang ini ya Pak? Iya Bu. Namanya mulsa ini. Namanya mulsa Bu. Untuk apa tadi ini kita manfaatnya nih Pak? Nah, ini mulsa ini tadi manfaatnya untuk mengurangi kadar air yang datang dari langit. Contohnya itu seperti hujan Bu. Nah, kita kan di daerah kita ini tidak tentu. Hujannya itu datangnya kapan, udah gitu kalau seandainya datang hujan pun itu tidak pakai ukuran. Kadang 1 hari 1 malam mau hujan terus Bu. Jadi plastik inilah yang untuk menampung dan tidak memberikan kadar air terlalu banyak dalam tanah. Oke. Mulsa ini ada jenisnya nggak sih Mbak? Ada beberapa jenis gitu mungkin ada, untuk Bu. tanaman cabai ini? Ada Bu. Mulsa ada 2 jenis. Yang ini yang jenis biasa, dan biasanya kalau musim panas itu biasanya kami pakai itu yang perak Bu. Itu yang perak itu warnanya itu putih mengkilap itu Bu. Itu bisa tahan untuk tanaman. Jadi kalau seandainya sinar matahari terlalu tinggi ataupun panas terlalu tinggi, itu tidak akan layu tanaman. Nah, tapi kalau yang model seperti ini kan yang biasa ini Bu. Ini kalau seandainya panas terlalu tinggi, nah ini akan layu tanaman. Tanaman jadi layu. Ya. Karena dia itu ya masih menyerap panas. Tapi kalau yang warna perak itu Bu, itu tidak menyerap panas, dia memantulkan panas karena warnanya itu putih, macam perak gitu Bu. Tapi yang ini cukup baik juga. Cukup baik Bu. Cukup baik ya. Cuman kalau bedanya itu Bu, kalau seandainya menggunakan plastik yang seperti ini yang biasa, nah itu apa namanya? Dia itu begitu tanam jarak 5 hari atau 3 hari sudah nampak Bu perubahannya. Beda sama yang perak. Kalau yang perak agak lambat dia Bu. Cuman setelah nanti dia itu udah mulai keluar akar-akar barunya, itu mulai Bu. Baru dia nampak perkembangannya, pertumbuhannya. Biasanya nih Pak untuk tanaman cabai ini berapa lama sih Pak dipakainya si mulsa ini Pak? Mulsa ini Bu tahan sampai 4 bulanan lah Bu. 4 bulan. Ya 4 bulan. Biasanya kami itu kan di sini Bu, sebelum ditanami cabai itu kami sisip dengan jagung. Nah, dalam arti di sini tuh penanamannya seperti tumpang sari Bu. Nah, jagung dulu kita tanam, setelah bibit cabainya itu udah beranjak dewasa, baru kita panen jagung itu, baru kita tanami.
Nah, di sela-sela jagung tadi, Bu. Berarti sekali menanam itu yang tumpang sari juga udah selesai berarti mulsanya dipakai. Belum Tak bisa selesai, Bu. dipakai lagi. Maksud Bisa saya bisa masih diulang lagi, pakai lagi. Untuk tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekali menanam Sekali itu menanam saja itu aja, berarti Bu. ya. Iya, Bu. Dengan tumpang sari tadi. Iya, Bu. Oke, berarti cuma sekali penanaman saja. Penanaman saja, Bu. Gitu. Nah, untuk tekniknya nih Pak, pemasangan mulsa ini seperti apa Pak? Yang baik dan benar itu Pak, yang rapi seperti ini kan rapi nih saya lihat nih. Itu terutama itu kalau umpamanya pemasangan untuk mulsa supaya rapi, Bu, itu tergantung sama bedengannya, Bu. Kalau bedengannya kita rapi dan dia itu presisi ukurannya pas, nah itu nanti dia di pinggirnya sini, Bu, rapi, Bu. Nah, udah gitu pengunciannya, Bu, itu kencang. Nah, gitu. Jadi kalau bisa itu untuk pemasangan mulsa itu jangan sampai kendor. Kalau kendor itu nanti berpengaruh dengan tanamannya, Bu. Nah, jadi tanamannya itu nanti kalau pas kena angin dia goyang itu, Bu. Nah, jadinya nanti tanamannya itu nempel di plastik ini nanti bisa mati. Nah, jadi kalau seandainya kenceng, dia kan itu nggak mau, Bu, kena angin dia biasa aja, dia nggak mau gerak. Berarti Gitu, memang Bu. harus Memang harus profesional rata, juga kita Iya, nih Bu. untuk memasang mulsa, tidak ini ya Pak ya. Iya, Bu. Harus dilihat juga nih cara benarnya. Oke, nah tadi kan ada Bapak bilang Bapak menanam cabai dan juga ada tumpang sari ya Pak ya. Iya, Menanam tanaman lain seperti jagung. Iya. Itu manfaatnya apa sih Pak? Manfaatnya itu sebelum penanaman cabai itu ditanami jagung dulu itu jagung itu setelah dewasa itu bisa untuk peneduh supaya cabai ini tidak layu kena sinar matahari langsung. Jadi dia sebagai peneduh untuk sementara waktu meranjak tanaman cabai yang baru pindah tanam ini tadi beranjak dewasa. Setelah umur 15 hari baru jagung itu kita basmi, udah siap panen. Nah, jadi itu sekaligus selain menguntungkan bagi kita tumbang sari tadi itu, dan juga bisa menguntungkan bagi tanaman cabai tadi supaya tidak kena sinar matahari langsung. Jadi untuk kemungkinan layunya itu sangat menipis. Oke, berarti dengan adanya tanaman jagung tadi, cabainya juga terlindungi. Iya, Bu. Betul. Sehingga pas dia udah tumbuh ini, setelah dia tahan dengan sinar matahari langsung, baru jagungnya kita musnahkan, Bu. Nah, seperti itu. Pak, berarti ini kan setelah dipasang mulsanya ini, kemudian apa nih Pak kita lubangi, Bu. Dilubangi ya? Setelah kita udah pemasangan mulsa seperti ini, ini nanti kita pas mau penanaman ibaratnya 1 minggu sebelum tanam itu harus kita lubangi dulu, Bu, di sini, Bu. Nah, ini kita lubangi dengan jarak minimal itu 50 sampai 60 cm. Oke, berarti untuk itu jarak berlaku penanamannya. untuk cabai ya? Iya, untuk 50 ya. Oke. Nah, Pak, ini kan di lahan 1/4 hektar nih untuk kita nanam cabai nih. Iya, Bu. Mulsanya nih berapa kita pakai nih, Pak? Ini mulsa kalau untuk lahan 1/4 hektar itu kita menghabiskan mulsa 4 roll. 4 roll. Iya, Bu. 4 roll kita habiskan itu dengan mulsa yang 1 rollnya itu kisaran panjangnya 1.500 meter. Itu. Masalahnya kan rollan mulsa itu beda-beda, Bu. Ada yang cuma 500 meter per rollnya, ada yang 1.500. Nah, kita pakai yang besar. Nah, itu habis 4 roll, Bu. 4 roll ya, Iya, 1/4 Untuk hektar. 1/4 hektar. Oke, terakhir nih Pak, tipsnya Pak untuk pemasangan mulsa nih agar tanaman cabai kita nih cukup baik sampai hasil panennya juga melimpah ini. Nah, untuk pemasangan mulsa yang baik adalah kita tergantung dengan bedengan kita. Kalau bedengan kita rapi dan pemasangan kita rapi, insya Allah hasil kita pun akan melimpah dan gulma pun tidak akan mau tumbuh. Itu, Bu. Oke, berarti dengan adanya pemasangan mulsa yang baik, tentunya terhindar dari gulma. Iya, Bu. Betul, Tanaman itu. cabai kita jadi cantik dan Hasil pun alhamdulillah memuaskan. panen pun melimpah nanti Iya, ya Bu. Pak. Betul, Ya. Bu. Betul. Oke, demikian sahabat Dede TV bincang-bincang kita bersama petani yang ada di Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, tentang bagaimana pemasangan mulsa yang baik dan benar, juga tips yang sudah diberikan tadi. Nah, jangan lupa nih subscribe, like, share, dan komen jika ada pertanyaan nanti mengenai tentang pengolahan tanah atau awal mula ya Pak ya. Iya, Bu. Bagaimana menanam cabai ini dan juga nih mulsa ini seperti apa.
boleh nih ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.